That's what you call it gesture, right? So that's why we need to show our own gesture from the beginning, right? Pak Budi Pramono, selamat datang di Selamat datang. Makasih undangannya. Halo. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik sekali, silakan duduk. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Pak Budi. Selamat datang. Selamat ketemu. Nasir Tamara dan Budi Pramono. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Proposal terbaru Teheran langsung ditolak oleh Presiden Donald Trump, bahkan disebut sama sekali tidak dapat diterima. Di saat yang sama, status gencatan senjata memang belum dicabut. Namun, baku tembak di sekitar Strait of Hormuz masih terus terjadi. Pertanyaannya, apakah Trump mulai kehilangan kendali atas perang yang ia yakini bisa selesai dalam hitungan pekan? Pertanyaan pertama, saya ingin ke Prof. Budi. Negosiasi sudah berkali-kali dilakukan, proposal juga saling dikirim, bahkan jalur komunikasi pun masih terbuka. Tapi kenapa sih selalu menemui jalan buntu? Selalu menemui jalan buntu karena ada sesuatu yang unnegotiable. Nah, jadi kalau misalnya dua-duanya itu ada irisan, tentunya tidak akan mengalami jalan buntu. Dan jalan buntu yang unnegotiable, yang tidak bisa memang dinegosiasikan, itu semua adalah national interest-nya masing-masing negara. Bagaimana national interest-nya Iran? National interest-nya Iran adalah agar namanya naik turunnya ekonomi global ini tidak fluktuatif. Nah, itu yang diinginkan dia. Nah, sedangkan dari sisi Iran, Iran juga tidak mau yang namanya leverage-nya Hormuz, yang namanya center of gravity-nya dia tentang ini nuklir, ini tidak bisa diganggu-gugat. Bagi dia ini adalah aset nasional yang selalu didengung-dengungkan sama dia, akan dijaga. Yang didengung-dengungkan sama Rahbar akan dijaga oleh 90 juta rakyat Iran dengan adanya aset nasional yang dia punyain, baik itu nuklir maupun rudal-rudal yang dia punyain. Itu, Mbak. Jadi tidak akan pernah ketemu dan selalu ditolak. Mau diperkecil, dikonsis, dipadatkan keinginan-keinginan Iran. Di mata Trump, itu yang Trump memang dari awal dia tidak setuju. Itu yang Trump dari mulai 2018 dia keluar dari JCPOA, dia langsung bilang itu that's a kind of cancellation. Ini hanya masalah penundaan aja. Jadi tetap aja Iran kalau begini dibiarkan kayak gini, dia enrich uraniumnya akan bertambah baik dari 3 sampai berapa 5 kemudian berlanjut sampai 20 dan 20 ini ke 60 kan sudah mendekati 90. Apalagi tahun 2024 Kamal kalau nggak salah itu staf ahlinya Presiden, staf ahlinya Rahbar mengatakan bahwa Iran sudah siap untuk bermain nuklirnya. Tapi at that time Rahbar Khomeini melarang, jangan, velayat evaki kita tidak begitu, doktrin velayat evaki kita tidak begitu, doktrin kita bukan preemptive strike, kata Khomeini. Doktrin kita ini adalah defensif. Nah, itulah makanya 2024 sudah seperti itu, apalagi 2026 baru saja Ibrahim kalau tidak salah mengatakan, Majen Ibrahim mengatakan bahwa ya siap menunggu kapan ground attack-nya Amerika datang. Jadi welcome to our own club, katanya. Selamat datang di klub kita. Kalau kamu mau melaksanakan serangan darat, ayo kita melihat face to face. Bagaimana selama ini yang didengung-dengungkan, hai kamu Amerika. Seperti itulah, Mbak. Baik, Pak Nasir, dari cara Iran bernegosiasi, sebenarnya ini adalah upaya untuk mencari kesepakatan atau mengulur-ngulur waktu sambil melihat posisi yang strategis. Iran itu dendam. Karena Anda mesti lihat bahwa itu 13.000 sorti ya yang dilakukan oleh pesawat tempur Amerika Serikat ke Iran. Jadi itu dengan bom-bom yang luar biasa. Jadi Iran itu hancur infrastrukturnya. Kita lihat semua, dan itu bahkan cagar budayanya ada 50 yang hancur gitu kan. Sekolah-sekolahnya hancur. Jadi Iran itu menderita sekali sebagai negara yang diserang oleh dua kekuatan. Kekuatan nomor 1 dunia Amerika Serikat dan kekuatan nomor 1 di di Timur Tengah namanya Israel. Karena itu Iran juga akan
meminta supaya Amerika Serikat itu melakukan penggantian dari semua kerusakan yang jumlahnya lebih dari 200 miliar dolar. Itu besar sekali. Dan Amerika Serikat nggak mau. Dari mana uangnya segitu kan? Karena apa? Akibat perang ini kan kekuatan Amerika Serikat itu sudah depleted 50% kerusakannya. Iran sudah berhasil menjatuhkan 39 pesawat tempurnya Amerika Serikat, dan kerusakannya itu sehingga separuh dari persenjataan Amerika Serikat dikabarkan itu sudah berkurang ya. Jadi ini bayangkan besar sekali. Seandainya misalnya terjadi perang, seandainya antara melawan Cina, karena Cina itu kan musuh utama Amerika Serikat. Di dalam buku-buku resmi pemerintah kan dikatakan bahwa buat Amerika Serikat musuh utamanya itu adalah Cina. Kalau seandainya perang dan mana Cina mempunyai kekuatan 100% yang utuh yang nggak pernah dipakai sekarang ini, Amerika di dalam keadaan yang sulit. Makanya dalam pertemuan di Beijing ini penting bahwa sebetulnya Tiongkok itu di atas angin. Kenapa? Karena yang datang ke sana itu bukan di Tiongkok, ke Washington. Soan ke Xi Jinping. Luar biasa. Jadi Iran di sini penting karena sebelum kedatangannya si Trump, Presiden Trump ini ke Beijing, dia sudah lebih dulu ketemu dengan Menteri Luar Negerinya Cina. Dan tentunya mungkin ada pertemuan rahasia langsung dengan Xi Jinping kan. Ada yang nggak disampaikan kan di dalam diplomasi kayak gitu kan. Tapi ada 4 pesan Tiongkok yang akan disampaikan kepada Amerika Serikat ya kan. Apa saja? Bahwa yang pertama itu supaya semua negara Teluk gitu ya, termasuk Bahrain, United Arab Emirates, Qatar, Oman, semua itu aman, tidak terjadi perang. Jadi mereka tidak diperangi lagi oleh Iran ya kan. Yang kedua, setiap negara di Teluk Persia itu, termasuk Iran juga itu, harus dijaga kedaulatannya. Tidak boleh diserang tanpa apalagi semena-mena gitu. Lalu kemudian harus ada usaha menjaga perdamaian sedunia gitu. Jadi itu penting sekali. Lalu yang nomor betul. Yang terakhir itu nomor 4 bahwa hukum internasional harus ditaati. Itu karena kata orang Cina yang strategi militernya itu Sun Tzu gitu kan, the art of war. Jadi berperang itu bukan dengan berteriak-teriak, tapi dengan intel yang sangat kuat. Kalau perlu dia mengalahkan musuh tanpa seorang pasukan pun disukan segala macam, dan cara berkomunikasi mengambil hati gitu ya. Jadi cara orang Asia berperang yang sudah diuji selama ribuan tahun melawan Clausewitz yang dipakai oleh doktrinnya jenderal-jenderalnya di Amerika Serikat. Ini menarik ya Pak Nasir. Saya akan tanyakan lagi ke Prof Budi soal soannya Trump ke Xi Jinping ya. Nampaknya Trump sedang berusaha sekali untuk mengambil hati Xi Jinping ya. Beberapa belakangan ini mengatakan bahwa Xi Jinping adalah sahabat saya dan lain-lain. Dari gestur yang ditampilkan Trump, apa pandangan Anda? Itu Trump dari sisinya Mbak. Tapi on the other hand, Trump juga kan bilang, I do not need China, ya kan? Dia bilang kan, itulah kira-kira gesture. Nah, karena kita bicara sekarang ini gesture, itulah gesturnya Trump bahwa dia butuh, tapi tidak kelihatan dia butuh. Dia perlu, tapi dia tetap menunjukkan bahwa dia adalah word police. Nah, bagi Amerika bahwa Cina ini adalah penting, sangat penting lah Mbak. Kan 80% energinya Cina lewat Hormuz. Sangat penting lah Mbak. Kenapa? Karena selama ini kan apa yang menjadi center of gravity-nya Cina kan Taiwan. Nah, inilah Mbak transaksional yang nantinya ya, itu my perception ya, bahwa di dalam Trump sama Xi Jinping itu. Kenapa? Ya salah satu sisi bahwa memang Cina ini benar-benar jangan sampai Taiwan ini semakin besar melawan dia, di mana belakangnya Amerika. Di sisi lain, Amerika juga membawa paket besar. Paket besarnya
Cina, tolong bantu saya untuk menekan Iran ini agar apa? Agar apa yang saya inginkan dengan paket besar ini, baik itu blokade, kemudian bagaimana Hormuz dan bagaimana selanjutnya bahwa zero toleran terhadap nuklir ini implementif. Nah, makanya tidak ada cerita itu kalau misalnya saya tidak butuh Cina. Loh, kalau tidak butuh Cina, kenapa mesti ke Cina? Nah, ini memang Trump ini always different word, different deed, lain kata lain perbuatan, dan juga always dia melihatnya itu selalu sisi lain. Nah, kenapa? Karena saya melihat Trump itu kan dia ini memang gut feeling. Jadi orang yang punya stereotype gut feeling ini orang yang selalu yang penting quick response. Setelah quick response, no matter whether irrational, whether illogic, it doesn't matter bagi Trump. Dan Trump ini kenapa? Itu aja Mbak. Selalu kan keluar kata-kata I do not need China, padahal butuh. Nah, kenapa? Karena kalau kita baca buku Man-Made Theory, ini kan selalu mengatakan bahwa pretend to be crazy, pretend to be deception, pretend to be lying, dan lain sebagainya. Kenapa? Agar musuh tidak bisa membaca apa actually back mind-mu apa. Nah, ini memang sebetulnya the best way as a diplomat sebetulnya. Dan kita tambahkan bahwa seorang Trump ini adalah seorang yang populis. Dia kan mau tidak mau tekanan dalam negerinya dia di bulan November ini dia kalah. Dia kan selalu bilang bahwa gone, Iran gone, rudal gone, nuklir gone, semuanya gone semua. Gone bagaimana? Orang sekarang juga masih eksis seperti itu Iran. Nah, itulah jualan dia. Jadi semuanya ini adalah perang persepsi, Mbak. Jualan di sana sini, baik jualan di fora internasional maupun jualan di dalam negeri. Jualan di dalam negerinya dia selalu menyatakan bahwa Iran ini gone, tapi sebetulnya Iran tidak gone. Makanya di Project Freedom yang dia luncurkan yang seumuran jagung itu, dia itu kan sebetulnya mau mewargamingkan, dia mau memandalayudakan. Bagaimana sih Project Freedom yang pakai kata terminologi freedom pula lagi kan? Freedom ini kan maknanya sakral banget, ya kan, melindungi, membebaskan agar semuanya bebas, termasuk civilian, komersial, perdagangan. But ini mau wargamingkannya tidak seperti itu. Dia mau wargamingkannya dengan guideline, katanya hanya menggait. Tapi kan in the field di Medan dia kan bukan to guide, kan military escort. Nah, di samping military simultaneously selalu dia berbarengan dengan apa? Tetap blokade dibesarkan, tetap dengan pengiriman 15.000 personil itu kan nggak macam-macam, tetap penambahan kapal-kapal jet tempurnya dia. Nah, ini sebetulnya dia mewargamingkan Project Freedom ini juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menekan Iran agar kamu terima proposal saya enggak? Atau kamu mau menerima serangan saya? Nah, yang paling terakhir dia memandalayudakan Project Freedom ini adalah dengan Project Freedom ini dia juga menekan Cina. Kenapa? Saat itu Project Freedom kan untuk mengantisipasi hari ini. Yang pertemuan Trump sama Xi kan dikatakan di situ bahwa hey Cina, jangan terlalu involve, jangan kamu terlalu juga ekonominya interconnected, intersection, ada irisan sama Iran, dan jangan too much. Nah, itu untuk mengantisipasi sekarang, Mbak. Nah, pada saat perjalanan ke Cina udah ngomong dia, I do not need China, gitu kan. Jadi selalu lain kata lain perbuatan. Dia bilang jualan dalam negeri bahwa Iran gone, tapi kalau misalnya Iran gone, kenapa kamu datang ke China untuk meminta Cina agar menekan Teheran? Ini semua kan sesuatu semakin gampang dibaca ke depan, the ambiguous ambigunya seorang Trump. Publik jadi semakin tahu justru ya dengan sikap-sikap yang ditunjukkan, apalagi kita sebagai seorang diplomat ya. Satu lagi Mbak, tadi itu tambah setelah populis, dia sebetulnya ada narcissism di stereotype-nya. Narcissistic personality disorder. Iya, exactly. Larinya ke arah sana. Kenapa? Karena dia tidak begitu ada empatinya kurang gitu, sehingga dia itu biasa saja, padahal harus disadari bahwa apa-apa yang keluar dari mulutnya Trump ini victimize berapa orang yang jadi korban. Meskipun ada dua sisi, bukan hanya Trump aja, Iran pun juga seperti itu. Namanya juga belligerent, saling sama pelaku perang. Pandangan Pak Natsir melihat sikap Trump yang bilang nggak butuh, tapi sebenarnya butuh banget. Berarti ini artinya negosiasi yang sangat strategis dan transaksional untuk keduanya. Sekarang kita lihat dulu, karena bagi orang Iran ya, kacamata mereka bukan yang apa yang dikatakan oleh Trump yang mereka perhatikan.
movement dari militer Amerika Serikat. Berapa pesawat baru yang dikirim, berapa banyak senjata yang dikirim, dan di mana kapal induk itu diletakkan sekarang. Bagaimana radar-radar dan bagaimana dukungan internasional terhadap Amerika, misalnya UK, Inggris, ternyata ketahuan dia membantu Amerika dan Israel dengan memasang satelit mata-mata di Iran yang mereka miliki, sehingga tembakan-tembakan dari Amerika Serikat dan Israel jauh lebih presisi. Ini kan buat Iran ini, karena dia udah nggak percaya lah. Tadi kan Bapak dan Ibu sudah menggambarkan bagaimana dia itu madman teori gitu kan. Dia menipu. Ada manipulatifnya juga. Manipulatif. Mereka udah perang dengan Amerika Serikat selama berjuta-tahun. Dan sebelum perang itu mereka sudah mempersiapkan. Kebetulan nih ya, saya rasa masa-masa periode 5 tahun pertama revolusi itu penting. Dan kebetulan saya kenal dengan beberapa tokoh waktu itu. Misalnya saya berada di Paris pada waktu Ayatollah Khomeini memimpin oposisi selama setahun ya. Kemudian saya di Iran juga ikut terbang dengan dia pulang gitu kan. Bertemu dengan para pimpinan, ngobrol dengan mereka, tahu psikologis mereka. Kemudian perang Iran melawan Irak terjadi waktu saya di sana juga. Saya melihat bagaimana negara yang baru membentuk negara baru yang mengubah dari kerajaan di mana kekuasaan itu tunggal, l'état c'est moi, ya kan, arti negara itu saya kan, Louis XIV gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Shah Iran dulu, digantikan dengan sebuah negara demokratis yang namanya Republik. Tambah tengahnya Islam, Iran, tapi tetap republik. Artinya apa? Ada pembagian kekuasaan, trias politika dijalankan. Nah, kembali kemari ya, apa sih fakta itu mengatakan bahwa kemarin kan ada di Senat itu kan dilakukan hearing gitu ya. Dan di situ untuk pertama kalinya Partai Demokrat itu mengirim orang yang membicarakan kenyataan ekonomi perangnya di sana. Dia katakan di situ ada anggota Kongres namanya Ed Case dalam rapat Senat itu dengan Pentagon yang diwakili oleh juru bicara dari Pentagon namanya Jay Hartz. Diketahui bahwa pada biaya perang itu sekarang 29 miliar dolar, sama dengan, Anda terkejut, 507 triliun rupiah. Bayangkan dengan uang seperti itu, apa yang kita bisa lakukan. Dan sekarang mereka lagi minta lagi. Sekarang kan Menteri Pertahanannya, Menteri Departemen Perangnya itu namanya sekarang itu minta ditambahin lagi. Tapi ini pun udah kesulitan. Itu nggak masuk akal juga ya bagi Trump? Nggak masuk akal. Dan berarti secara ekonomi tambahan-tambahan ini nggak mungkinlah dikabulkan. Prof Budi, mengutip apa yang dikatakan oleh Kagan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Nasir Tamara, perang akan panjang. Tapi seberapa bisa sih Amerika Serikat dan China saat ini bisa menggunakan leverage-nya masing-masing dalam kesepakatan yang kita akan tunggu bersama nanti hasilnya seperti apa? Perang panjang. Saya langsung concise saja apa yang Mbak inginkan, baru nanti saya coba mengelaborasi. Perang panjang in the perspective of Amerika, ini disagree, Amerika disagree. Itu yang diinginkan, itu yang sangat tidak diinginkan oleh dalam negeri domestiknya Trump. Perang panjang, Trump semakin tidak laku. Yang diinginkan adalah perang pendek sedemikian rupa sehingga cepat terselesaikan, sehingga global fluctuative energy security ini tidak naik turun seperti ini, agar stable. Itu yang selalu makanya jualannya Trump, bahwa Iran sudah saya kalahkan, Iran sudah saya kalahkan. Ini kan jualan Trump ke domestik. Nah, perang panjang in the perspective of Iran. Iran sebetulnya mau perang pendek, mau perang panjang is okay. Kenapa demikian? Karena we are talking about three countries, Mbak, selalu saya sampaikan. Nah, siapa sih puppeter of the puppeter? Siapa sih dalang dari segala dalang to escalate, untuk naik turunkan situasi, atmosfer, the theater of war ke depan ini? Amerika. Jadi teater peperangan ke depan ini naik turunnya karena Amerika.
Nah, siapa sih sebetulnya yang paling costly, ya, yang tujuannya Iran di sini adalah bagaimana agar cost imposition strategy, agar budgetnya itu habis, budgetnya Israel itu habis, maka Israel inilah yang paling costly melaksanakan pertempuran peperangan ini. Makanya nanti dia akan jadi the loser. Nah, sebetulnya 3 konflik ini kan sebetulnya bukan hanya murni peperangan. That's what we call it the conflict of endurance. Ini adalah konflik ketahanan. Nah, ketika kita bicara ketahanan, maka the best endurance nanti jatuhnya ke Iran. Kembalilah, makanya akannya Iran yang akan menjadi the winner. Nah, kembali lagi, kenapa kok Iran perpanjang pun oke, pendek pun oke. Pendek pun oke, kenapa? Bagaimanapun, Mbak, dalam situasi pertempuran ini tidak ada istilah tidak rugi. Amerika bagaimana dengan peralatannya yang, correct me if I'm wrong, itu 2,3 miliar sampai 2,8 miliar million gitu kan, dolar US gitu kan. Ini kan nggak sedikit, apalagi ditengarai THAAD-nya, kemudian Patriotnya dia sudah semakin berkurang. Ini kan tidak sedikit. Nah, bagaimana dengan Iran? Iran economically ya pasti decrease lah, Mbak. Saat saya 2009-2012 perhaps everything is okay, but now I couldn't predict. Tapi sekarang saya tidak bisa memprediksi bagaimana Iran sekarang. Nah, saat itu yang diembargo sudah 47 tahun aja seperti itu. Nah, kembali lagi. Apa sih yang diinginkan oleh perang pendek atau perang panjang oleh Iran? Nah, perang panjang Iran inilah sebetulnya apa ya istilahnya, dia tahu Iran ini bahwa center of strateginya, gravitinya Amerika itu adalah tidak mengendaki perang panjang karena ini hubungannya sama November yang tadi sama. Tapi Iran membaca ini, kalau seandainya ini berlama-lama, nah ini yang disukai sama Iran karena ini akan menjudge, akan menilai siapa sebenarnya Trump, sehingga November nanti akan menjadi there is no light at the end of the tunnel. Bagi Trump tidak ada lagi lampu terakhir dari perjalanan lorong panjang ini. Bagi Trump there is no good future bagi Trump. Nah, inilah yang diinginkan oleh Iran. Jadi pendek juga oke, panjang pun nanti kalau misalnya larinya ke arah attrition warfare, dia oke. Panjang pun nantinya kalau toh memang Trump ini terus-terusan mirror imaging, salah melihat kekuatan Iran, salah air strike-nya, dia juga mirror imaging Amerika, yang mirror imaging terhadap Iran, naval strike-nya Amerika, lagi-lagi Amerika salah lirik lagi bagaimana swarm-boot-nya Iran, bagaimana air zizi, kapal air zizi dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, bagaimana dengan saturation war. Saturation war itu berarti secara quantity ini Iran luar biasa besar. Mau pace-nya Amerika seperti apa, Iran akan bisa tetap menyesuaikan. Akan tetap, terbukti naval strike-nya. Tapi begini, Mbak, jangan berpikir bahwa Iran itu pengen menang di air strike. No way, dia tidak punya. The last accomplished target itu bukan terakhirnya Iran ingin menguasai udara, air superiority. Dia sadar 47 tahun ini dikuasai oleh Amerika. Tidak mungkin dia memenangkan conventional war in term of air strike. Air strike terus menang, nggak mungkin. Nah, begitu juga naval strike. Iran juga sadar, saya nggak mungkin bisa memenangkannya. Tapi ya itu tadi, swarm-boot-nya, kemudian ranjau lautnya, rudal pesisirnya dia, kemudian gerak cepatnya air zizi. Ini cukup mengagetkan dan cukup membuat nyamuk-nyamuk ini merusak peralatannya Amerika. Prof Budi, pertanyaan terakhir sebelum jeda. Kalau Cina ikut masuk, apakah nantinya Teheran akan lebih terbuka untuk negosiasi? Terbuka, iya, tapi saya tidak jamin terbuka telanjang bulat. Kenapa demikian? Karena di sana ada national interest-nya seorang Iran. Terbuka, iya. Kenapa? Karena tahu bahwa Iran ini sama Cina ini bukan hubungan pendek, dia udah panjang. Dan ketergantungan Cina dalam hal ini juga ya meaningful banget lah, sangat berarti. Gimana orang 80% energi minyaknya Cina ini tergantung sama Iran? Kan nggak mungkin. Belum lagi juga Iran, apakah tidak tergantung dengan Cina? Nah, kita kan nggak tahu, Mbak, below the surface ini, di bawah permukaan ini, apa iya Iran ini mandiri boleh, mandiri rudal boleh, mandiri drone boleh, mandiri yang lain boleh, tapi mandiri di satelit, mandiri di electronic warfare, mandiri di cyber.
big question. Apakah tidak perlu terhadap Cina? Jadi simbiosis mutualisme ini adalah dasar daripada Iran, sehingga Iran ini pede. Sekarang tambah pede dia dengan adanya Cina, berarti Cina ini sudah sedikit banyak sudah membantu. Meskipun Iran sadar bahwa Iran ini adalah papan catur dengan kedua raksasa ini. Oke, kita akan lanjutkan tentunya Pak Natsir, Prof Budi. Sesaat lagi pembahasan masih semakin menarik, gencatan senjata masih terus berlangsung dan safari geopolitik sedang dilakukan. Kami akan kembali usai jeda. Dari timur hingga barat Nusantara, kasih dan damai kembali di... What? For the time being, the ceasefire remains in place. It's unbelievably weak. I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support. Kembali di gestur, setelah tadi kita melihat pernyataan Trump, Pak Natsir langsung saja. Ketika Trump menyebut gencatan senjata berada di ambang kematian, bagaimana Anda membaca gestur dari pernyataan ini? Apakah ini bahasa diplomasi atau bahasa persiapan eskalasi? Sesudah bertemu dengan Xi Jinping, kayaknya sulit buat dia untuk memulai lagi sebuah eskalasi. Ya. Karena artinya kalau dia melakukan eskalasi, sedangkan Jinping mengatakan dari 4 poin yang saya sampaikan tadi bahwa cobalah berdamai, kan itu kan intinya kan, dengan bahasa yang sederhana, tapi disampaikan oleh seorang pemimpin yang sangat kuat, yang didukung oleh tentaranya kuat dan angkatan perangnya kuat kayak gitu. Jadi yang akan terjadi adalah mungkin perang-perang sporadis ya. Ada tembakan-tembakan, salah satu saling menyerang segala macam, tapi kalau gempuran seperti yang dilakukan selama hampir 40 hari itu nggak lagi gitu. Karena nggak punya daya dan nggak punya support. Silakan ditambahkan, AS ini kan sudah lelah eskalasi katanya, dan sekarang sudah berusaha untuk mencari dukungan, salah satunya ke Cina. Silakan Prof. Iya, mencari dukungan ke Cina, karena Amerika kan tahu bahwa Cina ini simbiosis mutualismenya sama Iran kan sangat tinggi. Tapi kansnya seperti apa sih, Prof Budi? Kans untuk mencapai kesepakatan dan simbiosis mutualisme antara keduanya? Saya nggak melihat bahwa ini ada kesepakatan yang berarti, Mbak. Kenapa? Karena selama keinginan proposalnya Iran yang prinsip-prinsip tidak dijawab oleh Amerika, tidak direspon sama Amerika. Apalagi Mbak lihat itu bagaimana root sentence of diplomacy, bagaimana kata-kata kasarnya Trump kalau membahas masalah diplomasinya Iran ini. Kan dia bilang sampah. Iran ini sangat-sangat tidak menghendaki kalau yang namanya diplomasi, kemudian coexist with coercion ini, itu tidak ada kamusnya di Iran. Sama Iran itu jangan kita ini mau duduk berdampingan tapi dengan paksaan. Nah, dan itulah yang sebaliknya selalu dilakukan oleh Amerika. Kalau Iran inginnya ya coexist with no coercive, jadi bersama-sama dengan tanpa tekanan. Tapi kalau melihat situasi seperti ini dibilang sampah sama Teheran dan lain sebagainya, kita kan juga tidak sedikit media ini melansir statement-statement yang keluar dari para petinggi-petinggi di Iran. Iran salah satu jenderal petinggi IRGC mengatakan udah siap face to face untuk perang darat. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Rahbar yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa ini adalah aset nasional yang sekaligus leverage, yang sekaligus ini adalah bargaining position, dan kalau ini dicabut, yang masalah nuklir dizerokan, ya bagi Iran berpikir logik saja, bagaimana saya punya deterrent terhadap Israel dan terhadap Iran kalau ini nuklir saya diambil oleh Amerika. Jadi dalam hal ini Mbak, meskipun Amerika ini pakai Cina sekaligus ya dalam hal ini untuk membuat tawar situasi, ingat juga Iran sama Amerika ini dua-duanya kan punya kepentingan yang transaksional.
melihat bagaimana Taiwan, melihat bagaimana naik turunnya Hormuz, dua-duanya sedang sekarang bermain di persepsi. Jadi perang persepsi, perang psychological warfare. Dalam hal ini kalau menurut saya ya tinggal kita lihat coba apa statement-statementnya Amerika yang tidak dijawab sama Iran. Baru saja Trump mengatakan bahwa saya akan siap menembakkan nuklir saya. Bukan berarti nggak bisa menjawab Iran. Iran langsung rahbar declare the war. Baik. Nah, kita juga akan simak ini pemirsa dan juga para narasumber saya yang hadir saat ini pernyataan dari Esmail Bagei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran berikut ini. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. من قضاوت رو به شما و مردممون واگذار میکنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سالهاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده. آیا اینها مطالبه زیاده خواهانه است؟ Langsung saja, Pak Nasir, dari pernyataan Esmail Bagei tadi terlihat ingin membangun narasi bahwa mereka bukan pihak yang sedang meminta konsesi begitu, tapi sedang menuntut hak yang dianggap sah. Nah, seberapa kuat sih strategi narasi seperti ini? Tentunya di dalam meja diplomasi. Oh, penting sekali. Iran sudah memulainya. Yang pertama itu dia menuntut di pengadilan bahwa Amerika Serikat dan Israel telah menghancurkan 140 warisan sejarah, warisan budaya. Dan ini bertentangan dengan konvensi di Hague tahun 54. Dan bertentangan dengan United Nations Security Council Resolution nomor 2347, yang dimana bahwa penyerangan terhadap warisan-warisan budaya, sejarah itu adalah pemerkosaan terhadap undang-undang internasional. Yang kedua, dia juga bergerak. Dia menggunakan pasal bahwa Amerika Serikat dan Israel melanggar perjanjian Aljazair. Paragraf 1-nya mengatakan, di dalam paragraf 1 ya, Iran menggugat Amerika Serikat dan Israel ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag dengan kasus nomor A34. Jadi di situ dikatakan Amerika Serikat mesti menahan diri. Tidak boleh intervensi militer, politik dan sosial terhadap Iran. Jadi jalur hukum juga digunakan, diplomasi digunakan, tapi jalur hukum dikatakan. Kenapa ini penting? Karena selama ini kan Amerika mengatakan bahwa dia menyerang Iran itu agar Iran tidak lagi menduduki pertama kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, apapun juga kan. Tidak lagi mengembangkan senjata nuklir, tidak lagi membuat kekuatan yang bisa mengancam semua di situ. Itu alasan dia. Tapi kenyataannya kan itu tidak benar. Dibantah oleh dunia internasional. Sehingga NATO itu menolak untuk membantu Amerika Serikat. Karena secara legal, tindakan Amerika Serikat dan Israel menyerang itu adalah tindakan yang melanggar undang-undang internasional, hukum internasional. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Iran. Dengan Amerika dihukum karena melanggar hukum internasional. Dan Tiongkok kebetulan juga mengingatkan bahwa perlunya memperhatikan hukum internasional, makanya Amerika Serikat itu akan bisa didakwa di dalam sebuah pengadilan internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Misalnya bisa nanti seperti Trump seperti Netanyahu dijatuhi hukuman oleh pengadilan di Hague. Jadi itu cara hukum juga digunakan, dan mereka orang Iran ini menganggap hukum itu penting dan mereka jago dalam hukum. Anda melihat atau membaca gesturnya dari Esmail Bagei seperti apa, dan juga menunjukkankah bahwa memang Iran sedang membuka ruang kompromi, atau justru jelas bahwa garis merah mereka ini semakin tegas, dan apakah tuntutan atau proposal damai Iran ini berlebihan? Silakan.
Iran apakah terlalu lemah untuk damai? Saya dengar sudah menurun, hanya menurun pada 5 poin, if I'm not mistaken ya. Itu kalau 5 poin, apa artinya? Tidak ada Mbak istilah yang namanya Iran ini bahwa proposal damainya dia ini too much. Kenapa? Ini sebetulnya bukan masalah meminta proposal damai yang too much. Ini adalah masalah national interest. Ini adalah masalah the highest leverage daripada Iran. Leverage-nya Iran yang paling tertinggi. Ini adalah masalah aset nasional. Jadi Iran ini kalau dibuntungi dengan Hormuznya dia, kemudian nuklirnya dia, kemudian mematikan seluruh proksinya dia, ini kan sebetulnya backbone-nya Iran dalam melakukan pertempuran peperangan. Kalau seandainya ini di stop, ini yang namanya proxy war yang dilakukan oleh Hizbullah yang ada di Houthi yang ada di Yaman, kemudian Hizbullah juga yang ada di Lebanon, kemudian termasuk yang ada di Syria dan termasuk ada yang di Riyadh, milisi-milisi ini, ya buntunglah namanya Iran. Kenapa? Karena Iran masih punya leverage. Kalau negara-negara Teluk ini yang sekarang ini sudah membisikkan kepada Amerika habisin itu Iran, Iran punya Houthi di Yaman. Houthi di Yaman ini adalah di depannya Selat Bab el-Mandeb. Selat Bab el-Mandeb ini adalah selat the second biggest straits setelah Hormuz ya. Jadi 2 cok yang terbesar di dunia, yang terpenting dunia dan tersignifikan di dunia, yang kalau misalnya Hormuz sama Bab el-Mandeb ini selesai, maka selesailah semuanya naik turunnya energi global security ini. Selesai masalah minyak kalau gini. Ini yang akan kita tunggu bersama tentunya ya Prof Budi dan juga Pak Nasir. Apakah negosiasi Amerika Serikat dengan China bisa menembus poin-poin ini sehingga kemudian nantinya akan ada kesepakatan terutama di 2 poin yang masih alot, nuklir dan juga Selat Hormuz. Gestur masih akan kembali untuk Anda usai jeda. MBG menjadi program prioritas. Kembali bersama kami di Gestur, Hormuz, nuklir, kompromi atau strategi bertahan. Kita masih akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber. Prof Budi, Trump kini mempertimbangkan kembali mengaktifkan Project Freedom ya di Selat Hormuz. Seberapa sensitif sih isu ini bagi Iran? Ya, sensitif Mbak. Kenapa? Ya, sensitivitas itu kan diawali dengan Project Freedom. Ya, Project Freedom dengan kekuatan yang ditambah full 15.000 dengan peralatan ditambah full dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan dari awal bagaimana simultaneously Project Freedom itu dilakukan. Dia mulai dari guide menjadi escort, militer escort, kemudian juga blokade terus tetap dilaksanakan. Dia menekan Iran akan menerima proposal atau saya serang kamu, dan juga memberikan tekanan ke Cina. Ini adalah bagaimana tadi yang saya sampaikan dari awal Project Freedom itu diformulasikan. Nah, ini sensitif ya kan? Kenapa? Karena seumuran jagungnya Project Freedom ini kan dikarenakan karena Arab yang tidak memberikan leverage untuk pangkalan udara dan pangkalan lautnya untuk melaksanakan Project Freedom, sehingga Project Freedom selesai sampai di situ. Nah, kembali lagi Trump mau melaksanakan Project Freedom yang plus dalam artian ditambah lagi kekuatan dan tekanannya seperti itu, Mbak. Ya. Ketika kita bicara Project Freedom, kembali lagi ke Konvensi Den Haag 1907, di sana kan dikatakan bahwa yang namanya ceasefire itu ya memang dua-duanya harus mempunyai jeda untuk tidak saling nyerang. Tapi ketika salah satunya sudah mendahului menyerang, meskipun ini persepsi sama-sama tidak mau di-accuse, dituduh siapa yang mendahului, tapi kan terjadi penyerang itu, sehingga menurut saya ceasefire ini sudah bukan tidak berlaku lagi, ceasefire yang rapuh. Ya, ceasefire yang sudah dilanggar masing-masing. Nah, kemudian kalau misalnya melihat bahwa bagaimana Iran melihat Project Freedom, lagi-lagi Mbak, ini adalah menyangkut paket besar dan paketnya Iran. Sekali lagi Iran tidak mau langsung Amerika paket besarnya dia ya Hormuz ya blok
Gates langsung dilakukan, kemudian juga nuklirnya juga harus dinolkan. Ini bagi Iran sesuatu yang unnegotiable, tidak bisa dilakukan. Nah, Iran juga sadar bahwa Project Freedom Amerika ini kan banyak tujuannya, dibaca oleh Iran. Yang pertama sekali yang dia mau tunjukkan oleh Amerika bahwa Amerika itu mampu menaik turunkan energi global, artinya mampu mempasify, menenangkan energi security, global energy security. Saya loh yang memegang agar ini naik turunnya minyak ini tenang, saya loh, kan begitu Amerika selalu. Nah, terus tujuan yang kedua apa? Tujuan kedua tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kepada negara teluk, kamu ini jangan hedging terus, baik ke ke Cina dan lain sebagainya. Saya tetap menunjukkan nih loh usaha saya tidak akan ada selesainya, saya masih tetap lanjut project freedom saya, meskipun saya belum maksimal AUMF saya, belum maksimal war power resolution saya, tapi saya tetap tunjukkan. Nah, itulah tujuannya Project Freedom ini. Di lain itu juga Project Freedom yang dilakukan oleh Amerika ini tidak lain dan tidak bukan, ya sekali lagi Mbak, menekan Iran dan sekaligus mencari muka. Sekaligus that's what you call it, signaling, coalition signaling, coalition test. Apa artinya? Bahwa dia memang mengetes, hai Korea Selatan, hai negara-negara teluk, saya sudah melindungi kamu, saya sudah tunjukkan bahwa saya bisa kontrol energi security global, terus sekarang kamu memihak saya apa enggak? Kenapa? Karena NATO sudah juga tidak mendukung saya. Nah, bahkan ya di salah satu statementnya Trump mengatakan bahwa get away. Kembali lagi ke Project Freedom, Pak Natsir. Ini melihatnya seperti apa sih? Upaya Amerika untuk apa sih? Menunjukkan ke mata dunia dan juga ke publiknya sendiri kah? Dia menunjukkan kepada negara-negara teluk yang kecil-kecil itu semua yang memiliki pangkalan angkatan perang Amerika di situ, yang dihancurkan semuanya oleh Iran, bahwa Amerika masih ada di situ. Dan Amerika akan turun ke sana dengan menjaga semua kapal-kapal lewat di sana, mengawal sehingga kapal-kapal pembawa minyak itu aman. Seolah menjadi hero. Seakan-akan menjadi hero. Tapi untuk itu kamu bayar dong ke saya. Trump ini pedagang, orang bisnis. Coba lihat biografinya dia. Jadi uang terus yang buat dia. Termasuk kan dia nggak malu kan minta kapal terbang pesawat presiden dari Qatar yang ratusan miliar, ratusan juta dolar kayak gitu kan. Jadi buat dia itu dia ada kegunaannya, buat dia ada bahwa dia masih relevan yang pertama, tapi juga kedua bahwa dia nantinya bisa mendapat uang dari negara-negara teluk gitu. Dia bagi uang keamanan lah istilahnya gitu ya. Tapi bagi Iran non-negotiable tentang nuklir ini. Buat Iran non-negotiable karena juga buat dia deterrent. Kalau dia tidak punya deterrent lagi, dia bisa diserang. Coba kamu lihat negara-negara mana yang nggak diserang oleh Amerika Serikat? Yang punya nuklir. Korea Utara. Begitu bandelnya, nggak pernah diserang kan? Terus kemudian Pakistan, kadang-kadang dia kan pernah juga bermusuhan sama Pakistan kan? Nggak diserang. Kalau Rusia terlalu besar, terlalu lebih banyak lagi nuklirnya dibanding Amerika Serikat. Itu Rusia. Jadi kita lihat faktor nuklir ini dan Hormuz. Kalau Hormuz itu untuk menjawab pertanyaan Anda lebih mudah diselesaikan. Sekarang kan ada koalisi 40 negara menteri pertahanan sudah ketemu atas inisiatif Inggris dan Prancis kan. Kemudian di PBB juga udah mulai bicarakan supaya ada mengatur keamanan bersama di Hormuz gitu kan ya. Jadi bisa selesai karena dunia internasional udah turun gitu ya. NATO udah turun di situ juga ya. Tapi nuklir ini problem yang kita harus hadapi gitu. Itu tadi ada orang Amerika, seorang mayor jenderal dulu yang pertama kali menulis sebuah buku di Amerika Serikat. Dia itu bicara tentang perang masa depan. Namanya Mayor Jenderal Robert Latif. Dia mengatakan bahwa perang yang sekarang ini karena pergantian teknologi yang maju begitu banyak dan sifat dari peperangannya yang berbeda sekali akan sangat menghancurkan karena pertama manusia kehilangan etika dan rasa kemanusiaannya. Bagaimana sekarang kita melihat 3
adanya serdadu yang diperkuat secara biologis gitu ya, dikasih suntikan-suntikan obat segala macam sehingga mereka tuh kuat menahan rasa takut, bisa seperti robot. Bagaimana sekarang berkembang sebuah sistem otonom yang bisa memproses informasi dan melakukan keputusan seperti untuk melancarkan serangan sebelum mata kita berkedip. Oke, ditambah juga psychological warfare ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, Itu semua. ini menarik sekali soal proposal terakhir Iran yang 14 poin itu kalau tidak saya, Prof. Budi. Jadi non-negotiable kalau soal nuklir, walaupun sebetulnya Iran sudah sedikit menurunkan komprominya soal proposal, tapi tidak dengan nuklir dan juga Selat Hormuz. Iya, menurunkan proposalnya sedikit menurun. Apakah ini strategi, apakah ini merupakan celah daripada kompromi, dua-duanya saya pikir dilakukan oleh Iran. Kenapa? Kalau dibilang kompromi, kan kita kembali lagi, lesson learned, hidup ini kan berulang-ulang aja Mbak. CCPOA 2015, dia kan good boy at the time, kan juga menyerahkan ke Rusia. Di sanalah ada celah kompromi bahwa namanya Iran itu masih ada sisi-sisi baiknya untuk melakukan kompromi. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi apakah itu strategi Iran, iya sekaligus simultaneously berbarengan itu adalah strategi Iran untuk apa? Untuk mengulur-ulur waktu. Mengulur-ulur waktunya Iran ini kalau berhasil, kemudian sampai pada titik November masih diulur-ulur, gencatan senjata yang rapuh ini berpanjang-panjang ria, as long as ekonominya Iran tetap bertahan, survive ya internal domestiknya Iran bertahan dengan vital interestnya dia masih kuat, kemudian important interestnya dia masih kuat, marginal interestnya dia masih kuat, kemudian survival interestnya dia masih kuat. Nah, bagi Iran strategi ngulur-ngulur ini ya memang dari awal tujuannya Iran seperti itu, agar apa? Agar pada titik di mana rakyat Amerika, domestik Amerika fully distrust sama Trump. Kalau misalnya fully distrust, tidak percaya sama sekali sama Trump, nah itulah sebetulnya center of gravity-nya center of gravity-nya Trump yang ingin dicapai oleh namanya Iran. Agar apa? Agar selesai permasalahan ini. Karena apa? Karena begini Mbak, kalau masalah nuklir, ya, no matter who is the president, Amerika ini kan negara yang well set up. No matter who is the president, but Congress will run smoothly. Congress always mencapai tujuan national interestnya sebuah Amerika gitu loh. Jadi nggak masalah mau presidennya siapapun juga, Kongres ini akan tetap mempunyai garis hukum, mempunyai garis national interest. Apa itu? Ya tetap tidak menghendaki yang namanya Iran itu mempunyai nuklir. Nah saat itu ini kan hanya bicara the art of leadership, hanya seninya memimpin pada saat Obama dia dengan rohani, dan itu pun step by step bagaimana mendekati rohani culturally, secara culture ya, ada Nowruz, ada say hello, say congratulations for Nowruz. Nowruz itu adalah hari raya terbesar lah. Nah, kalau kita hari raya Idul Fitri di sinilah rame-ramenya. Nah itu final touching yang dilakukan oleh Obama sehingga mendapatkan JCPOA 2015. Nah 2018 Trump, the art of leadership-nya Trump ya berubah ya, tapi ya tetap saja di situ kan ujung-ujungnya juga nuklir. Jadi di sanalah Mbak titik yang tidak bisa dicapai. Namun demikian mungkin ya menurut hemat saya ini bisa ada intersection, ada irisan di sana. Tapi terukurnya itu Iran mungkin mengiyakan bagaimana IAEA untuk melakukan inspeksi, karena for sure ya mau ditengarai dia Iran itu nuclear for weaponization, just a matter of pushing the button. Ini kan hanya masalah pencet tombol saja dari 60% menjadi 90%, but proven
Not proven yet, tidak terbukti sampai detik ini saya bicara sama Mbak, bahwa IAEA menyatakan bahwa Iran mempunyai nuclear weaponization, nuclear forward, tidak terbukti. Nah, masalahnya kan di situ. Nah, makanya mungkin Iran akan menurunkan, cari irisan di sana adalah silahkan IAEA nanti saya guide gimana caranya inspeksi, ya gitu. Mungkin Iran akan memperoleh solusi dengan tahun yang dulunya dikasihkan 5-20 tahun, mungkin dicarinya di situ. Mungkin juga Iran akan menitipkan ke Rusia seperti JCPOA, meskipun Rusia juga punya inisiatif, udah diletakkan aja di Iran dengan pengawasan ketat beberapa negara. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan diturunkan mungkin sama Iran. Dan apa yang dibilang sama Amerika, sama Trump kan tetap menganggap itu sampah. Jadi yaitu selalu yang namanya coexist with coercion itu, Iran selalu langsung dia keluarkan statement-statement. Now we declaring the war. Kita sekarang melaksanakan awal dari pertempuran dan peperangan. Pertanyaan penutup untuk masing-masing narasumber. Jadi karena Trump sekarang memiliki kepentingan untuk pemilu sela di November, apakah bisa dibilang saat ini Iran yang memegang kendali dan bukan damai, bukan perang, Amerika Serikat, Iran sama-sama enggan mengalah? Loh, itu kan sudah pernah terjadi, tidak perang dan tidak damai. Proksi, kan. Dulu namanya dikenal perang dingin di Eropa. Kebetulan saya tinggal di Eropa, di Paris waktu itu. Yang satu itu namanya NATO di bawah Amerika Serikat, yang satu lagi Pakta Warsawa. Dua aja berhadapan. Kemudian nuklir, saling ancam-mengancam. Tapi dari Perang Dunia Kedua, dari 50-an sampai dengan 80-an tidak terjadi perang. Stealth gitu kan. Karena kekuatan yang seimbang. Apakah ini nanti bisa terjadi, misalnya tidak perang dan tidak damai, pada dua kekuatan yang tidak seimbang, asimetri kayak gini kan? Ini pertanyaan akademis ya. Dan kemungkinan saja Iran terjadi nanti ini juga pemblok-blokan juga. Nanti akan terjadi blok ya dari Amerika sendiri ya, NATO sendiri mungkin aja bisa bergabung lagi karena sesama budaya Barat ya kan, sesama agama umumnya sama, jadi bisa bersatu kembali. Jadi nantinya melawan juga seperti dulu, artinya di situ ada blok Rusia dengan Tiongkok gitu, dengan Korea Selatan, dengan Iran, dengan Pakistan segala macam, dan dua blok ini yang nanti akan melakukan akan masuk ke dalam perangkap permusuhan gitu ya, yang dimana mungkin supaya tidak terjadi perang, tidak juga terjadi damai, jadi in between. Nggak perang, nggak damai. Tapi kita udah kasih contoh dari tahun 50 sampai 80 itu bisa terjadi di dunia. Prof Budi, ditambahkan bukan damai, bukan perang, AS dan Iran sama-sama enggan mengalah. Mbak, sorry to say Mbak, bahwa ini ke depan eskalasi yang terjadi. Jadi kalau toh pada posisi eskalasi menuju deeskalasi, maka deeskalasinya secara terbatas dan terukur. Kenapa demikian? Saya tidak membanding-bandingkan dengan Cold War. Ya, ini another type of Cold War. Ini adalah tipe yang lain daripada perang dingin. Kenapa demikian? Karena memang musuh-musuhnya ini sesama musuh mempunyai irisan masing-masing. Cina, lah katakanlah melibatkan Amerika sama Cina dalam papan caturnya Iran sebagai papan catur. Tapi Iran sama Cina sama Amerika ini juga ada keterkaitan, ada irisan berdua. Begitu juga Iran sama Cina. Nah, bagaimana dengan negara-negara teluk? Negara-negara teluk juga ada hubungan sama Amerika, ada hubungan juga sama Cina. Nah, ini semua kan akhirnya multifunction, multi-kompleks, multi-purpose. Jadi sekali lagi dengan situasi saat sekarang ini, kemudian Inggris juga turun, Perancis juga turun, saya kira yang terjadi ke depan adalah eskalasi. Kalau toh terjadi eskalasi, maka kecenderungan yang misalnya menuju deeskalasi, maka deeskalasinya adalah deeskalasi terbatas.
karena sudah melibatkan energy security, global energy security fluktuatif. Jadi naik turunnya energi global ini kan perkara seluruh umat, bukan lagi seluruh negara, seluruh umat. Seluruh umat dunia. Iya, itu bahkan menurut saya. Oke, terima kasih para narasumber, Prof. Budi Pramono, Din Atan Iran 2009-2012, dan juga Pak Nasir Tamara, analis politik Timur Tengah, sudah bergabung di Gestur kali ini. Pemirsa, kami akan jumpa lagi kembali bersama saya Naila Husna di Gestur minggu depan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.